Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan memulai kuliah pengantar manajemen kita, dan pada hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu mengenai pengenalan manajemen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asi Yusisia Setiawardani. Saya yang akan mendampingi saudara-saudara dalam materi kuliah pengantar manajemen pada semester ini. Nah, ini adalah saya. Karena saya perlu memperkenalkan diri, tidak kenal maka tidak sayang. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu dalam keadaan kuliah yang offline ya, tidak virtual. Nah, saudara-saudara, sedikit mengenai saya sebelum saya bergabung dengan IAIN Salatiga. Saya 22 tahun sebagai praktisi dunia perbankan dan juga berpengalaman dalam manajerial karena beberapa kali saya sebagai kepala kantor atau pemimpin outlet di BNI Pemuda maupun di BNI Candi Semarang. Dan terakhir jabatan saya adalah sebagai manajemen layanan yang membawahi 87 outlet supervisi di bidang layanan, 87 outlet di Jawa Tengah. Baik, sekian mengenai saya, saudara-saudara. Sebelum masuk ke materi, saudara harus mengetahui mengenai kriteria penilaian di perkuliahan kita. Yang pertama, absensi sebesar 10%, dan perlu diingat, 4 kali Anda tidak mengikuti kuliah saya, berarti Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS maupun UTS. Jadi yang rajin ya kuliahnya. Kemudian partisipasi atau keaktifan 10%, tugas dan kuis 25%, UTS 25%, UAS 30%. Demikian kriteria penilaian, dan ini adalah topik inti yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan. Saudara-saudara, pokok bahasan kita hari ini adalah seperti yang Anda lihat. Nah, bab pertama, pengertian manajemen. Silakan dibaca mengenai pengertian manajemen yang ada di slide saudara. Nah, setelah pengertian manajemen, kita akan membahas fungsi manajemen. Silakan dibaca. Fungsi manajemen secara umum, planning, organizing, directing, dan controlling. Ya, planning adalah fungsi untuk merencanakan, organizing ialah bertugas untuk mengorganisasikan, mengelompokkan orang dan sumber daya yang ada supaya bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Directing adalah tugas untuk mengarahkan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja para anggota organisasi. Dan controlling adalah fungsi pengawasan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari anggota organisasi. Nah, fungsi manajemen menurut para ahli, silakan dilihat dari Henry Fayol. Kemudian dari Luther Gulick. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen adalah manajemen perkantoran, produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Manajemen perkantoran terkait dengan aktivitas perkantoran. Manajemen produksi terkait dengan kegiatan memaksimalkan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill agar dapat mencapai tujuan tertentu dari tujuan perusahaan untuk menambah kegunaan value suatu barang atau jasa. Manajemen pemasaran, di mana fungsi ini ada untuk mengefisiensikan kegiatan pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Nah, ada fungsi penjualan di mana kita menjual produk. Kalau fungsi pembelian, fungsi bagaimana suatu perusahaan pun untuk menjual biasanya harus membeli dulu, entah itu bahan baku atau memang barang jadi yang kita jual
kembali, dan fungsi-fungsi produksi untuk pembelian fungsi produksi lainnya. Pengangkutan, pembelanjaan, maksud pembelanjaan di sini bukan untuk belanja tetapi untuk modal. Bagaimana untuk permodalannya, bagaimana untuk supaya kita bisa mengefektifkan barang yang kita jual. Manajemen keuangan. Maksud dari fungsi mendapatkan dana adalah bagaimana cara mendapatkan dana yang paling menguntungkan, yaitu biasanya untuk permodalannya, entah itu dari hutang, ya, entah itu dari pengefektifan aset-asetnya, entah itu dari hasil penjualan produk dan jasanya, dan fungsi untuk menggunakan dana. Bagaimana fungsi keuangan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran. Intinya seperti itu. Manajemen personalia. Ya. Sekarang kita masuk ke prinsip manajemen. Kita masuk ke fungsi skill dan tingkatan manajemen. Saudara-saudara, skill manajemen yang harus dimiliki adalah seperti yang ada di depan Anda, yaitu managerial skill. Apa saja yang harus dimiliki? Technical atau hard skill. Technical ini adalah skill operasional, ya, kegiatan-kegiatan operasionalnya. Ya, misalnya kegiatan produksi, kegiatan jual beli. Ya, ini adalah kegiatan harus dimiliki oleh manajer juga. Kemudian interpersonal skill, human relationship. Jadi kalau manajer itu harus punya interpersonal skill yang bagus supaya dia bisa membina hubungan dengan yang lain. Apa interpersonal skill? Di antaranya communication skill, ya, negotiation skill, seperti itu. Kemudian conceptual skill, big picture. Nah, ini conceptual skill ini adalah suatu kemampuan dari seseorang supaya bisa menilai suatu keadaan, ya, atau suatu permasalahan, mengetahui gambaran konsepnya mengenai apa sesuatu hal itu. Kemudian diagnostic, investigate, and solve problem, ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian political, acquire, retain power. Nah, ini seorang manajer harus mempunyai kemampuan untuk berpolitik, ya. Kalau politik itu kan tidak selalu yang benar itu putih, yang salah itu hitam. Nah, kemampuan ini digunakan untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Nah, jadi manajemen ini sebenarnya adalah kemampuan untuk memberdayakan orang lain, ya, orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Nah, dengan demikian harus ada tujuan yang akan dicapai, pemimpin atasannya, yang dipimpin, dan yang kerjasama. Dan ada kerjasama. Nah, tingkatan manajemen adalah top management, middle management, dan lower management. Nah, saudara-saudara, tadi Anda sudah mengetahui skill manajemen dan tingkatan manajemen. Nah, berikut ini ada piramida. Jadi, tingkatan yang top manajemen itu semakin sedikit, ya, dalam organisasi. Kemudian tingkat lebih banyak manajemen tingkat menengah atau middle. Kemudian yang lebih banyak lagi adalah tingkatan manajemen tingkat bawah. Jadi manajemen tingkat bawah itu mungkin kepala seksi, ya. Kemudian manajemen tingkat menengah kepala bidang, kemudian kepala divisi. Nah, kemudian ada manajemen tingkat atas, ya. Biasanya
dari direksi ya. Nah, skillnya seperti apa? Semakin ke bawah manajerial, semakin kemampuan yang skill yang harus dimiliki adalah skill-skill teknik yang bersifat operasional ya. Kemudian kalau menengah semakin besar manajerial skillnya ya, kemampuan interpersonalnya harus semakin besar. Kemudian kalau ke atas ini lebih lagi untuk pengambil keputusan, untuk political skillnya harus lebih besar lagi. Nah, demikian saudara-saudara perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Silakan dibaca, diulang-ulang, dicatat kembali. Dengan Anda mempelajari manajemen, berarti Anda mempelajari leadership. Karena leadership itu adalah seni untuk memimpin orang. Sama dengan manajemen, di mana fungsinya benar-benar untuk memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi fungsi manajemen itu sama dengan fungsi leadership, di mana seorang leader harus mampu untuk memberdayakan, mengkoordinasikan, memimpin untuk mencapai tujuan bersama. Demikian kuliah pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.